Nah, kita mulai dari mana? Dari sumber airnya. Saya akan ke belakang untuk kita mulai dari sumber airnya. Nah, sahabat, kalau kita menggunakan air dari truk tangki atau air beli, ya, saya akan kenalkan. Jika sahabat membeli dari truk tangki ini, ya, yang saya bahas berarti berhubungan dengan truk tangki, ya. Kalau sahabat membahas kita dari truk tangki atau dari air PDAM, ya, ini dari truk tangki atau dari air PDAM. Jadi begini masuknya. Jadi air kalau dari truk pump, air pump itu kita tidak membutuhkan klorinator, ya. Jadi air akan masuk dari sini, ya. Ini air dari truk tangki, dari tangki penampungan sahabat yang besar itu, sahabat masukkan di sini, ya. Masuk ke filter dish. Filter dish ini akan menyaring kotoran air yang mungkin akan ikut masuk di dalam toren ketika sahabat mengisi air dari truk tangki. Nah, air itu akan masuk di sini, ya. Nah, di dalam sini, di dalam ini isinya kantong penyaring air. Ini kantong, ya. Kantong penyaring air dengan kerapatan 5 mikron dan di dalamnya sudah saya isi dengan karbon. Saya isi dengan karbon. Kalau kantong ini kotor, kita bisa mendeteksi dari meteran ini, ya. Ini ada meteran. Jika meteran ini sudah menunjukkan angka 4 kg per cm persegi, berarti kantong di dalam ini sudah waktunya untuk kita cuci. Caranya kita buka baut-baut ini, kemudian kita keluarkan kantongnya, kita cuci di air bersih, jangan disikat, untuk kemudian kita pasang lagi dan umur kantongnya itu 3 tahun, ya. Nah, ini kalau kita menggunakan air dari truk tangki. Tetapi kalau kita menggunakan air sumur, ya, menggunakan air sumur itu berarti kita wajib, ya. Maaf, jangan komentar dulu sebab saya tidak melihat layarnya. Kalau sahabat menggunakan air sumur, sahabat harus menggunakan klorinator ini, ya. Karena air sumur itu mengandung bakteri yang di atas ambang batas itu 2500 bakteri per liter air. Berarti muasalnya seperti ini, ya. Nah, sahabat, kalau airnya sudah kita ambil dari sumur, kita wajib menggunakan ini, ya. Kalau dari sumur ini wajib, ini klorinator ini wajib, ya. Klorin ini tidak akan menyebabkan bau kemana-mana karena ini adalah hasil penelitian, hasil inovasi dan hasil kreasi saya. Jadi seperti ini, air masuk dari sini, ini setelan untuk klorinnya, nanti dihubungkan dari bawah ke sini, dari pompa air ini kalau sumur. Tapi kalau dari truk tangki ini tidak dibutuhkan, ya. Kalau dari truk tangki ini tidak dibutuhkan, tetapi kalau dari truk tangki ini dibutuhkan seperti ini. Air masuk dari ke sini, kemudian air ini kita tampung di toren stand di sini, ya. Kita tampung di sini. Karena di tangki toren stainless itu, ya, di tangki toren stainless itu kan di bagian atas ada otomatisnya itu, ya. Ada otomatisnya ini kan. Jadi kalau toren ini habis atau kosong, secara otomatis pompa air dari sumur atau dari truk tangki itu, dari tempat penampungan truk tangki itu akan langsung masuk ke sini. Walaupun toren kita hanya 1000 liter itu tidak masalah, yang penting dari stainless, ya. Nah, kan posisinya begini nih. Jadi kalau kita menggunakan air sumur, yang alat itu wajib. Tetapi kalau kita menggunakan air PDAM atau air dari truk tangki, yang di bawah itu tidak wajib. Yang wajib ini filter dish dan kantong penyaring air. Ini makrofilter, ini mikrofilter, kemudian air bersih atau bahan setengah jadi akan masuk ke sini, ya. Nah, setelah dari sini itu kita teruskan ke depot air minum ini, ya. Nah, ini sudah satu set, ini baru saya bikin ini, ya. Nah, di sini saya hanya melengkapinya dengan satu buah CTO, ini CTO, ya. Kemudian hydromagnetizer. Hydromagnetizer ini adalah ciptaan saya. Gunanya untuk melembutkan air, menjadikan air heksagonal, airnya dingin, segar dan menyehatkan. Itu hydromagnetizer produk saya. Kemudian kita teruskan ke PVDF 3500 liter per jam dan airnya kita alirkan lewat pancuran ini, ya, dengan perintah dari saklarnya. Ini ada saklar. Ini, ya.
ini ya, dan lampu ultravioletnya ada di sini. Ini moncongnya ada kelihatan, ini lampu ultraviolet 12 GPM. Jadi formatnya seperti ini. Nah, ini masih dalam plastik, jadi mungkin agak samar-samar terlihat. Jadi saya di dalam sistem pengolahan air tidak ada tangki-tangki yang besar-besar seperti yang ada di Sahabat punya depot. Tidak ada. Jadi bentuknya sederhana memang seperti ini, dan saya buat sederhana. Di sini ada 2 keran pancur, ini sama ini ya. Perintahnya dari saklar ini saklar ini. Jadi kotak kecil ini ada 2 pancuran dengan ukuran 80 cm dan lebar 45 cm ya. Seperti ini saja, sederhana sekali. Sebab yang terpenting bukan kotaknya, kotak pengisiannya, yang terpenting adalah kualitasnya. Nah, di sini sudah saya lengkapi dengan sikat galon. Ini sikat galonnya ya. Nah, ini sikat galon yang bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Ini untuk memutar sikatnya, yang ini untuk semprotannya. Jadi semprotan galon itu ada di sini ya, di sini. Jadi andai kata ini mau kita sikat, posisi galonnya tuh di sini ya. Nah, kayak gini ya, kayak gini. Jadi ini bisa ditaruh di luar sana bisa. Kenapa bisa ditaruh di luar? Bisa karena dinamonya terpisah dari depot air minum. Saya tunjukkan bagian bawahnya ya. Saya tarik dulu mejanya kayak gini. Nah, di sana tuh sudah ada pompa, itu pompa untuk menyemprot galon ya, yang pipa itu untuk pembuangan air kotornya. Nah, sahabat, jadi seperti itu. Jadi yang biasanya paling rumit terjadi dalam proses depot air minum itu masalahnya ada di sini ya, masalahnya ada di sini. Jadi ini klorin kalau airnya dari sumur ya, klorin kalau airnya dari sumur. Kalau dari PDAM atau dari truk tangki, ini klorin ini tidak dibutuhkan. Kemudian ke filter dish, ke filter bag, ditampunglah di sini ya, ditampung di sini. Setelah ditampung di situ menjadi air jadi, nah kita jual ya, kita jual di depan sini. Jadi kalau dilihat dari arah belakang, sahabat ya, di sini sudah ada ultraviolet tuh. Kalau tidak percaya ya, panjang tuh, ini ultravioletnya ya. Nah, jadi bentuknya sederhana saja sahabat, tapi kualitas airnya sahabat jangan ragukan. Kalau sahabat tidak percaya, sahabat bisa mengirimkan hasilnya nanti kepada saya untuk saya bawa periksa di laboratorium Dinas Kesehatan yang sudah terakreditasi. Nah, karena yang kita jual ini masuk dalam kategori makanan dan minuman ya. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan perangkatnya pagi hari untuk kita jual di pagi hari. Jadi sebelum buka kios, kita bersihkan dulu peralatannya. Yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu. Yang terjadi sekarang adalah beli satu kali, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dirawat bertahun-tahun sampai airnya bau busuk, kemudian tutup dalam 3 bulan. Jadi saya hanya membantu menyelesaikan persoalan dari masalah-masalah orang yang begitu banyak ya. Nah, sahabat, ini adalah filter pengolah air yang airnya bisa berasal dari PDAM, bisa dari truk tangki, lebih baik dari air sumur, bisa ya. Nah, gini caranya. Kalau sahabat gunakan air untuk dijual itu sumbernya dari truk tangki atau dari PDAM, ini tidak perlu. Ini klorinator, gunanya untuk membunuh bakteri, koli, dan semua bakteri yang merugikan di air. Menggunakan klorinator ini yang saya buat sendiri, ini tidak ada di tempat lain karena ini adalah hasil penemuan saya sendiri ya, hasil inovasi saya sendiri dan hasil kreasi saya sendiri, tidak ada di tempat lain. Kalau ada berarti mereka meniru ya. Kemudian kalau air itu dari sumur, ini wajib ini ya, kalau airnya dari sumur. Setelah air itu dari sumur ya, dari sumur kita hubungkan dulu ke sini. Kemudian outputnya masuk ke sini, ke filter dish. Setelah dari filter dish, airnya masuk ke tangki media yang isinya kantong penyaring air, kerapatannya 5 atau 10 mikron. Kalau di dalamnya kita isi karbon, berarti harus 10 mikron atau 20 mikron. Tetapi kalau kita gunakan penyaring murni, bisa 5 mikron atau setengah mikron. Sahabat bisa pilih ya. Nah,
ketika kantong ini sudah kotor, di sini ada meteran untuk menunjukkan ke kualitas air atau kualitas kotornya kantong di dalam. Kalau kotor, sahabat buka ini, bautnya semua buka, diambil kantongnya, dicuci di ember dengan sabun boleh, dengan sitrun boleh, dengan apapun boleh, sebab itu kantong itu terbuat dari nilon, jadi boleh bebas cuci pakai apapun dengan syarat tidak boleh disikat ya. Nah, setelah masuk ke sini, airnya keluar lewat bawah itu, kita masukkan ke toren ini ya, masukkan ke toren ini. Setelah masuk ke toren ini, di sini ada otomatis ya. Otomatis ini kalau toren ini kosong, pompa akan otomatis hidup mensuplai air di dalam sini. Yang di sini hasilnya adalah air setengah jadi, udah siap ini untuk kita jual ya. Jadi saya tidak lagi mengajari sahabat menggunakan filter-filter seperti ini ya. Sebab filter ini sekali pakai buang ya. Kalau punya saya ini habis pakai dicuci, air dari truk tangki atau dari PDAM langsung masuk sini ya, masuk sini, kemudian ke kantong penyaring air dan menjadi air setengah jadi di tangki sini ya, di toren ini. Setelah toren ini di sini, nah kemudian kita isi di pengisian galon. Nah, saya akan pindahkan ke depan ya, supaya ini sahabat, ini baru ya, saya baru bikin kemarin sebelum hari raya. Nah, sahabat lihat, ini ya, saya sudah sediakan saklar, ini untuk keran itu, ini untuk keran pancuran itu, satu untuk menghidupkan pompa air di bawah, yang ini untuk ultraviolet biar menyala. Jadi sebelum pengisian hidupkan dulu ultravioletnya ya. Di bagian bawah di sini isinya CTO. Setelah CTO ada hydromagnetizer. Hydromagnetizer ini produk saya sendiri. Dan dari hydromagnetizer saya teruskan ke PVDF, di sana itu 6.000 liter per jam ya. Tadi saya kira ini 3.000 liter, ternyata setelah saya ke belakang tadi saya lihat ini 6.000 liter per jam. Kenapa saya pasang di sini 6.000 liter per jam? Untuk menghindari kita kerja rodi bolak-balik cuci. Nah, dari PVDF ini masuk ke keran pengisian. Ini kan tidak ada ya semprotan galon, tidak akan mengotori kita punya ini. Jadi ini hanya untuk mengisi saja. Terus Pak, membersihkannya di mana? Nah, ini membersihkannya di sebelahnya. Membersihkannya. Nah, ini ya. Ini ada sikat galon di sini. Ini juga saya buat sendiri, di tempat lain tidak ada karena ini yang merakit saya sendiri, yang membuat saya sendiri ya. Ini sikat galonnya di sini. Ada sikat galon di sini ya. Ini ceklekannya di sini. Kalau mencuci galon, ini lubangnya ada di atas ini ya. Ini lubang untuk mencuci galon. Jadi kalau saya mau mencuci galon ya, akan menyemprot galon misalnya ini ya, ini saya masukkannya di sini. Seperti ini ya. Jadi saya tekan tombol ini. Sikat galon ini bisa ditempatkan jauh-jauh, tidak di dalam kios ya, tidak di dalam tempat jualan. Kenapa? Kenapa Pak tidak di dalam tempat jualan? Sebab kita mencuci galon, airnya ketes-ketes, nanti tempat jualan kita kotor. Jadi ini bisa ditaruh di luar. Kenapa bisa ditaruh di luar? Karena di bawahnya sudah saya sediakan dinamo untuk mencuci galon ini. Jadi dia punya kelistrikan sendiri yang terpisah dari depot air minum ya. Nah,